Partai Gelora menggelar aksi dukungan untuk Palestina di sela-sela perayaan hari ulang tahun keempat. Informasinya akan disampaikan Syahda Yustiza yang berada di Balikpapan. Syahda, silakan. Baik, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya Partai Gelora saat ini menggelar puncak perayaan hari ulang tahun yang keempat, dan di sela-sela perayaan puncak hari ulang tahun tersebut mereka juga menyorakan aksi dukungan terhadap Palestina, di mana memang dalam rangkaian ulang tahun ini selain terdapat elit partai kemudian juga kader legislatif, Partai Gelora juga turut membawa masyarakat untuk berbaur sama-sama menyuarakan dukungan kepada Palestina. Dan saat ini sudah tergabung bersama saya yakni Ketua Umum Partai Gelora yang akan menyampaikan apa saja rangkaian acara pada hari ulang tahun Partai Gelora ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, Pak Anies Mata, bisa dijelaskan bagaimana nih kiranya rangkaian acara dari ulang tahun Partai Gelora yang berlangsung di Kalimantan Timur? Jadi acara ulang tahun yang keempat ini atau milad yang keempat sudah kita lakukan sejak 28 Februari lalu di Jakarta secara sederhana, dan hari ini adalah dengan para calon anggota legislatif. Kita joget ya. Tengah digelar aksi solidaritas dalam rangka merayakan juga ulang tahun dari Partai Gelora yang keempat ini. Saat ini kami masih memperbaiki komunikasi kami dengan rekan Syahda Yustiza di sana. Di sini kita bisa melihat bagaimana antusias warga, semangat warga untuk ikut menyuarakan dan juga membela kemerdekaan Palestina. Kita tahu bahwa saat ini Palestina tengah digempur oleh serangan darat maupun juga serangan udara oleh Israel, dan tidak hanya di Balikpapan juga, hari ini juga di Monumen Nasional juga tengah digelar aksi serupa, aksi bela Palestina. Dan saat ini di Balikpapan masih berlangsung, kalau di Monumen Nasional telah usai aksi bela Palestina, namun di Balikpapan sendiri aksi masih terus berlangsung hingga saat ini. Partai Gelora di hari ulang tahun keempatnya juga menggelar aksi kemanusiaan atau aksi bela Palestina. Aksi ini adalah aksi untuk mendukung kemerdekaan dan juga kebebasan bagi warga Palestina dari serangan Israel. Bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini ramai sekali antusias dan juga semangat warga ataupun juga peserta dari aksi bela Palestina ini. Kita masih akan mencoba menyapa rekan kita di sana, Syahda Yustiza. Syahda, apa masih bisa mendengar kami? Akibat kendala sinyal yang terjadi. Maaf ya. Ya, baik Putri dan juga pemirsa, saat ini masih bersama saya Ketua Umum dari Partai Gelora. Mohon maaf apabila terjadi kendala sinyal tadi. Kita langsung saja bertanya kepada Ketua Umum Partai Gelora. Ya Bapak, maaf saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana tadi melihat antusiasmenya para kerumunan ribuan masyarakat yang turut membawa atribut Palestina, baik bendera ataupun syal, termasuk Bapak sendiri? Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa semangat warga Balikpapan seluruhnya yang ikut dalam aksi solidaritas pada saat milad Partai Gelora ini menunjukkan bahwa kesadaran kita sebagai rakyat Indonesia untuk membantu perjuangan Palestina itu sudah menjadi kesadaran mulai dari yang paling atas, karena Presiden juga sudah kasih bantuan pemerintah, sampai kepada rakyat yang paling bawah. Dan saya ingin menegaskan bahwa memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini adalah salah satu agenda utama yang akan diperjuangkan oleh Partai Gelora
jika nanti masuk di parlemen insya Allah gitu ya. Dan saya yakin kalau lihat tadi semangat dan partisipasi warga, antusiasme mereka, saya yakin betul bahwa insya Allah Partai Gelora akan lolos parlemen threshold 4% insya Allah pada pemilu yang akan datang. Jadi menyambung dari parlemen threshold, jadi itu target Partai Gelora ya Pak. Boleh dirincikan lagi Pak kira-kira Pak bagaimana nih? Jadi kan target untuk lolos sebagai, kita ini kan partai baru, jadi untuk lolos insya Allah kita paling sedikit harus mendapatkan 4% suara dalam pemilu yang akan datang. Dan sekarang Kalimantan Timur ini sebagai salah satu lumbung suara Partai Gelora, makanya puncak milaknya kita adakan di sini. Insya Allah kita sangat yakin bahwa target 4% ini insya Allah bisa kita capai. Dan tentu saja penyumbang utama dari 4% suara ini salah satunya adalah Kalimantan Timur. Makanya puncak miladnya diadakan di sini, Pak. Kemudian Bapak, bagaimana kemudian pandangan Bapak mengenai agresi Zionis Israel terhadap Palestina ini yang sudah memakan banyak sekali korban, terutama anak-anak dan juga perempuan? Nah, kalau kita lihat cara Israel bereaksi terhadap serangan Hamas 7 Oktober yang lalu dengan cara membunuh sebanyak mungkin warga sipil melalui serangan udara yang gila-gilaan, ini mengingatkan kita pada dua pola ya. Satu, pola tentara Amerika pada perang Vietnam. Ini bombardemen udara, tapi yang mereka bunuh pada dasarnya adalah warga sipil ya. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh NATO, ini Amerika juga pada perang Yugoslavia. Itu juga melalui bombardemen udara yang membunuh sangat banyak sekali warga sipil. Nah, Israel ini juga melakukan hal yang sama di Gaza. Karena sekarang jumlah yang sudah syahid sudah 10.000 lebih dan jumlah korban sudah 30.000 lebih, dan masih banyak lagi yang ada di bawah runtuhan bangunan. Jadi Gaza sekarang ini benar-benar tidak layak huni. Dan memang itu target dari pola seperti ini. Jadi ini pola perang Vietnam, ini juga pola perang Yugoslavia. Tapi ini juga sekaligus menandakan bahwa semakin banyak korban yang muncul di pihak sipil, itu menandakan bahwa hari-hari kemerdekaan Palestina itu sudah semakin dekat. Kalau kita belajar dari semua sejarah peperangan, yang menang itu bisa jadi korbannya lebih banyak, tapi mereka akhirnya memenangkan pertempuran. Dan sebagaimana kalau kita lihat ya, Amerika akhirnya kalah dalam perang Vietnam, walaupun jumlah korban orang Vietnamnya lebih banyak daripada orang Amerika. Tapi kalau dalam kasus perang Yugoslavia, kita juga melihat ada satu nama dalam peta, yaitu Yugoslavia, hilang dari peta. Dan ada satu negara baru namanya Bosnia muncul dalam peta. Begitu juga nanti di Israel ini. Israel ini satu nama yang akan hilang insya Allah dalam peta di Timur Tengah. Dan akan ada negara yang memang sudah ada dari dulu, akan kembali eksis, namanya Palestina itu. Sepanjang saya terlibat dalam politik, saya menyaksikan bagaimana satu negara terbelah dan ada satu negara baru muncul. Kalau dalam pengalaman dunia kan kita menyaksikan bagaimana Vietnam bertahan, dan kalau kita lihat dalam pengalaman dunia global tahun 94 bagaimana Yugoslavia hilang dari peta. Saya kira salah satu peristiwa penting yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang yang dekat ini adalah hilangnya satu negara dari peta, yaitu Israel. Terima kasih banyak Pak Terima kasih, ya, baik pemirsa, itu tadi keterangan langsung dari Ketua Umum Partai Gelora bahwasannya sekaligus menyelenggarakan hari ulang tahun Partai Gelora yang keempat. Partai Gelora juga bersama-sama masyarakat memberikan kesadaran dan juga mendorong agar semua masyarakat terus mendoakan, saling suportif sekaligus membantu Palestina. Demikian, kembali ke studio Putri Windasari. Baik, terima kasih Syahda Yustisa.